Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khatibul Umam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai maintenance dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh dosen kita, Bapak Abdul Somad, Magister Komputer. Langsung saja akan saya mulai slide-nya. Oke, sebelum saya masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, pertama-tama akan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Muhammad Khatibul Umam, mahasiswa Teknologi Informasi semester 6 di Universitas Ibrahimi. Dan kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan. Pertama-tama kita akan kenalan dulu tentang apa itu maintenance. Maintenance adalah kegiatan yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembalikan mesin ataupun peralatan kerja ke kondisi yang terbaik sehingga dapat melakukan produksi dengan optimal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini adalah ketika dalam suatu perusahaan atau suatu industri mempunyai sebuah aset atau inventaris gitu ya bahasanya, maka agar produktivitas dari industri itu atau dari perusahaan itu terus berjalan tanpa ada kendala, maka diperlukan adanya maintenance kepada terhadap aset-aset yang dimiliki atau inventaris yang dimiliki. Contohnya kepada komputer, itu harus dilakukan maintenance pada setiap saat yang rutin. Begitu. Kita lanjut baca. Jadi maintenance itu digunakan untuk meminimalisir kerusakan dan kegagalan produktivitas dan kerusakan dari aset atau inventaris dari sebuah industri atau perusahaan. Kita contohkan begitu ya. Terus maintenance itu untuk menjaga keamanan pekerja di industri itu atau di perusahaan itu dan aset. Nah, dampaknya apa dampaknya? Ya, dampak dari kalau kita menerapkan maintenance itu pada kinerja dari satu perusahaannya, serta kualitas yang diberikan, efisiensi dan produktivitas dari sebuah perusahaan itu. Lanjut. Maintenance itu apa sih isinya? Nah, maintenance itu berisikan dukungan teknis. Maintenance itu secara makna pemeliharaan atau perawatan. Apa yang dirawat? Ya, aset atau inventaris dari suatu perusahaan gitu. Kita ambil contoh yang gampang aja. Terus mendeteksi atau identifikasi. Nah, dari setiap aset yang kita miliki, yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka harus kita deteksi dan identifikasi apakah di sana ada celah atau ada kegagalan sistem atau ada kerusakan yang harus dideteksi dan diidentifikasi agar tidak semakin menjalar atau menular kepada kerusakan-kerusakan yang lebih besar gitu atau kepada aset lainnya. Terus pemeliharaan atau perawatan. Jadi maintenance itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, arti dari maintenance adalah pemeliharaan atau perawatan. Kita seorang maintenance manager atau manajer maintenance harus menjaga dari sebuah aset agar mempunyai usia yang lebih panjang, yang lebih panjang ya. Terus kinerjanya juga tetap bertahan optimal. Kinerja dari aset yang kita miliki, aset yang industri itu miliki, tetap berjalan optimal tanpa adanya kendala atau tiba-tiba ada kerusakan gitu. Terus maintenance adalah aktivitas yang berkaitan dengan menjaga sesuatu dalam kondisi yang baik. Maintenance adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi tetap bekerja optimal. Yang dijaga di sini adalah aset itu tersendiri, aset atau inventaris gitu ya. Ya, dapat kita contohkan sebagai komputer itu tadi yang saya sebutkan. Gimana agar komputernya itu tidak lemot, maka sering-sering dilakukan pembuangan sampah file komputer, file berkas yang tidak diperlukan, maka harus kita sering-sering buang gitu. Terus pemeliharaan dari segi kabelnya, mungkin kalau komputer ya takutnya ada kabel yang digigit tikus atau gimana. Semuanya kalau dalam segi maintenance itu harus dicek dari kesehatan suatu aset. Terus maintenance adalah proses yang perlu direncanakan dengan baik. Nanti ini untuk definisi yang terakhir,
ada beberapa pembagian dari maintenance. Ada yang memang direncanakan, ada yang memang seketika itu juga. Jadi ada beberapa jenis maintenance. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan maintenance dan repair. Repair itu perbaikan, kalau maintenance pemeliharaan. Kalau perbaikan adalah menyembuhkan atau memulihkan sesuatu yang rusak ke kinerja semulanya, ke fungsi semulanya gitu. Yang awalnya rusak dikembalikan atau dipulihkan. Terus kalau maintenance adalah antisipasi atau pencegahannya. Dapat kita baca di sini ada beberapa poin. Maintenance itu adalah pekerjaan atau antisipasi yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi aset dalam kinerja yang baik. Selanjutnya, perlakuan secara berkala dan terencana pada aset untuk mencegah terjadinya kerusakan tak terduga dan tidak mengganggu proses bisnis yang sedang dijalankan. Artinya maintenance itu seperti slide sebelumnya dijelaskan kalau itu direncanakan, ada yang direncanakan, ada yang mendadak. Nah, dalam poin ketiga ini tidak mengganggu proses bisnis yang sedang berjalan. Iya, kenapa? Karena maintenance itu dilakukan ketika suatu perusahaan atau suatu industri itu sedang libur gitu, sedang tidak ada pekerjaan atau sedang libur. Nah, maka maintenance dapat dilakukan di waktu senggang itu. Dapat kita lakukan pengecekan kepada semua aset di suatu perusahaan, jadinya tidak akan mengganggu kan. Selanjutnya, jumlah pengeluaran biaya terbilang lebih hemat. Tentu dalam hal ini lebih hemat karena kalau sudah pengantisipasian itu aset yang rusak akan diminimalisir, adanya aset yang rusak akan diminimalisir, jadinya itu akan berdampak kepada penghematan biaya. Selanjutnya, poin dari repair atau perbaikan. Pertama, tindakan dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan fungsi normal dari aset. Terus, biaya pendidikan cenderung lebih tinggi tergantung tingkatan kerusakan. Nah, jika dibandingkan dengan maintenance, maka biaya dari repair ini lebih tinggi tergantung dari tingkatan kerusakannya. Kalau kerusakannya parah, maka dapat dipastikan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau industri atau instansi pasti biaya yang dikeluarkan itu tinggi, akan lebih banyak. Terus poin yang ketiga, dilakukan tanpa direncanakan, waktunya tidak terduga. Nah, perbaikan ini dilakukan tanpa rencana. Kenapa bisa begitu? Karena kalau seumpamanya ada sebuah aset atau mesin, kita anggap aja mesin fotokopi. Nah, di suatu instansi itu, di koperasi itu tidak menerapkan maintenance yang rutin. Jadi tiba-tiba karena jarang dicek atau karena tidak menjalankan maintenance, pemeliharaan, yang jelas mesin fotokopi itu hanya dipakai saja, tidak dicek apakah ada yang kurang, apakah ada yang haus dari komponen-komponennya gitu, dari suku cadangnya, dari spare partnya, apakah ada yang butuh diganti. Terus tiba-tiba pas ada yang lagi fotokopi gitu, tiba-tiba mesinnya rusak. Nah, maka seketika itu juga harus dilakukan repairing kepada mesin itu, karena siapa yang tahu kapan akan rusak mesin fotokopi tersebut kan. Jadinya ya saat itu juga, dalam waktu yang tidak terduga di sini. Terus yang keempat, merugikan bisnis secara finansial karena mengganggu produktivitas yang berlangsung. Nah, barusan sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan, ketika tiba-tiba mesin fotokopi itu mati, yang jelas kan pelanggan akan nggak jadi untuk melakukan fotokopi di sana, karena sudah mengganggu itu kerusakan dari fotokopiannya. Ada pelanggan ingin fotokopi, buat apa ke operasi itu? Jadinya ini yang keempat, punya dampak yang sangat buruk. Terus memerlukan seorang ahli untuk melakukan repairing. Diperlukan orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Kalau ada kesalahan dalam segi komputer ya dibutuhkan seorang ahli IT. Kalau dalam jaringan ya networking gitu,
Kalau dalam motor, mesin, ya dibutuhkan orang yang ahli yang kompeten dalam bidang teknik mesin gitu. Dan sebenarnya nggak cuma repair, maintenance juga perlu, tapi dibagi dari beberapa jenis maintenance. Ada maintenance yang tidak perlu, tidak diharuskan seorang ahli, ada juga yang diharuskan seorang ahli di sana. Tujuan maintenance, Kapitran itu tetap mempertahankan gitu ya, tetap membuatnya berjalan. Apa yang dibuat berjalan, tetap berjalan? Ya asetnya itu, aset yang dimiliki, aset atau alat yang ada di suatu perusahaan atau instansi itu harus dipertahankan untuk tetap berjalan. Terus make it drive, kalau bisa, sebenarnya ini gak harus, buat aset itu lebih optimal atau lebih diupdate lah, itu bahasanya ya, bahasa yang gampang. Terus di sini ada beberapa poin dari tujuan maintenance. Yang pertama adalah memaksimalkan performa kinerja aset. Yang kedua, memperpanjang usia fungsional aset karena sering dirawat dan dipelihara. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional. Terus yang keempat, mencegah kerusakan pada aset lainnya. Yang kelima, meminimalisir kemungkinan kendala dalam keberlangsungan proses bisnis. Dan yang keenam, optimalisasi keamanan dengan melakukan pembaruan atribut dari suatu aset sesuai kebutuhan. Optimalisasi keamanan ini biasanya dapat kita contohkan dalam sistem ya, atau dalam sistem yang terkomputerisasi. Contohnya dalam web yang berkaitannya dengan database, dengan big data, data-data yang besar itu, data-data yang diprivasi, maka keamanannya itu juga harus di-maintenance, harus dipelihara. Kalau bisa di-update itu, seperti yang baru saya katakan. Nah, terus di sini ada jenis maintenance. Ada 5 jenis ya dari maintenance. Pertama, preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Jenis maintenance ini adalah pemeliharaan terhadap aset yang dilakukan secara rutin. Biasanya mencakup pada pemeriksaan, pengujian, pergantian suku cadang atau spare part kalau dalam teknik mesin, dan pembersihan. Ini dapat kita ambil contoh dari mesin ya, kalau ada pembersihan gitu. Dari komputer juga ada seperti CPU-nya atau monitor yang untuk mencegah itu dari debu-debu. Terus yang kedua, dilakukan saat waktu henti antara shift. Nah, ini maintenance itu tidak mengganggu pada kinerja produktivitas suatu instansi. Bisa juga pada saat hari libur suatu industri atau perusahaan. Terus yang ketiga, identifikasi dan pencegahan menjadi tujuan utama dari jenis ini melalui perawatan secara konsisten, secara berkala, ya harus konsisten kalau maintenance jenis ini. Seumpama sudah ditetapkan setiap hari Ahad kan biasanya libur kalau di perusahaan negeri tuh. Kayak setiap hari Ahad itu seorang yang ditugasi untuk maintenance ini, untuk memelihara ini, setiap hari Ahad akan melakukan maintenance di perusahaan tertentu itu. Terus breakdown maintenance. Breakdown maintenance itu fokus terhadap aset yang mengalami kerusakan serta solusi dari terulangnya kerusakan yang sama. Nah, fokusnya kepada aset yang sudah rusak. Jadi ini masih ada kaitannya dengan repairing dan solusi bagaimana agar kerusakan yang sama itu tidak terulang. Nah, di sini ada pencegahan juga kan. Jadi dipelihara dari kerusakan yang sama gitu, dicegah. Terus yang kedua, cocok diterapkan pada aset yang sederhana dan murah dalam perawatannya. Terus yang ketiga, pengerjaannya tidak terikat oleh waktu. Kenapa tidak terikat oleh waktu? Karena ini sudah fokus kepada aset yang mengalami kerusakan, maka bila ada aset yang mengalami kerusakan pada saat itu, maka saat itu juga harus dilakukan maintenance agar tidak mengganggu pada produktivitas kerja gitu.
Terus schedule maintenance, perawatan terjadwal. Perawatan terjadwal, pemeliharaan ini membutuhkan banyak waktu, biaya yang mahal, dan pemeriksaan secara menyeluruh. Oke. Terus yang kedua, membutuhkan seorang ahli untuk jenis maintenance ini. Makanya kenapa kok dilakukan secara menyeluruh? Karena sudah ada seorang ahli di sini. Kalau cuma petugas maintenance yang nggak begitu ahli, hanya bisa mengoperasikan, ya itu cocok di maintenance yang jenis pertama barusan, itu pemeriksaan pembersihan gitu. Kalau sudah pemeriksaan secara menyeluruh dari hal-hal yang sedetail itu harus dijaga, benar-benar dilakukan oleh seorang yang ahli. Terus yang ketiga, jadwal pemeliharaan direkomendasikan oleh seorang ahli berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ini dapat kita contohkan kepada servis motor. Ketika kita membeli motor baru, biasanya kan dikasih buku tuh untuk buku panduan servis serta ada jadwal-jadwalnya tertentu kan. Biasanya setiap setiap kilometernya sudah mencapai 1000, setelah itu 3000, setelah itu 8000, berkala. Saya kayak gitu. Ya walaupun enggak, itu kan barusan 1000 ke 3000 itu nambah, 3000 ke 8000 itu nambah kilometernya. Ya walaupun enggak surat itu, yang penting setiap 1000 kita melakukan maintenance, pemeliharaan, agar mesin dari motor itu tetap terjaga kesehatannya gitu ya, ke fungsinya gitu, tetap berjalan normal. Lanjut, predictive maintenance, perawatan prediktif, mengacu pada kondisi aset. Yang pertama itu mengacu pada kondisi aset, tidak mengacu pada waktu itu. Ada seperti maintenance yang breakdown ini mirip-mirip, karena tidak terpaku pada atau tidak terikat kepada jadwal, kepada waktu libur enggak. Ini melihat kondisi asetnya, apakah asetnya itu lagi rusak atau enggak gitu. Terus yang kedua, jenis ini adalah untuk mengantisipasi melalui berbagai metode pengujian sebelum mesin atau peralatan akan mengalami kerusakan. Nah, ini berarti dilakukan pada produk atau kepada aset yang berfungsi namun tidak normal, berfungsi namun mengalami penyusutan kinerja gitu. Langsung dilakukan maintenance jenis ini. Terus prediksi yang baik dan tepat tidak akan mengganggu produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, ini termasuk bagian dari preventif, preventive maintenance ya. Ini adalah cabangnya gitu. Terus corrective maintenance, perawatan korektif. Di sini ada 3 poin juga berkaitan dengan tugas-tugas yang datang setelah sebuah aset mengalami fungsi yang tidak normal. Yang kedua, jenis ini ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dan yang ketiga, dilakukan ketika aset sudah menunjukkan kinerja yang buruk. Ketika aset sudah menunjukkan kinerja yang buruk, ketika sudah lemot lah, kalau motor ya sudah nge-lag, maka itu lakukan maintenance pemeliharaan kepada komputer barusan. Lanjut. Mungkin hanya situ dari kami. Perkenalkan, nama saya Habibul Umam. Terima kasih dan mohon kritik sarannya tentang apa yang saya jelaskan barusan. Mungkin ada kesalahan atau tutur kata yang tidak bisa kalian pahami, atau penjelasan yang kurang kalian pahami, serta dari tutur kata atau bahasa yang kurang sopan, saya minta banyak-banyak mohon maaf. Sekian dari saya Muhammad Habibul Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.